Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Imdadur Rahman, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai stakeholder dan studi kelayakan event. Yang dimana sebelum menginjak ke materi itu, terkait pengertian stakeholder, yaitu merupakan individu, kelompok maupun komunitas yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi atau perusahaan, yang mana di sini dikaitkan dengan suatu event. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya stakeholder merupakan sekelompok atau individu yang mempunyai kepentingan dalam kegiatan suatu event. Dan juga studi kelayakan event merupakan sebuah penilaian atau pertimbangan mengenai kelayakan event yang akan diselenggarakan agar memenuhi target sesuai rencana. Jadi studi kelayakan event ini diperlukan sebagai penilaian atau proses pertimbangan apakah event itu cocok atau akan sukses ke depannya. Baik, untuk yang pertama yaitu organisasi penyelenggara event. Siapa saja sih organisasi-organisasi yang menyelenggarakan event? Yang pertama, Kementerian Pariwisata dan Industri, yang dimana gabungan event kebudayaan dan pariwisata itu bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Indonesia. Untuk yang kedua, Departemen Perindustrian. Departemen Perindustrian bereksposisi untuk barang-barang produk Indonesia, sehingga jika adanya sebuah event maka akan mengenalkan produk-produk yang dibuat di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu organisasi kemasyarakatan, yang dimana penggalangan dana, pertemuan orang-orang dengan ketertarikan khusus atau event budaya lokal dan event seni, sehingga dapat menyatukan masyarakat. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai agen, media, konsultan, dan institusi pendidikan. Untuk agen penyedia tempat event yaitu yang pertama, memberikan rekomendasi tempat yang cocok dengan event. Dengan adanya agen penyedia tempat event, maka kita tidak perlu repot dalam menentukan titik mana yang akan cocok dalam menyelenggarakan event. Yang kedua yaitu memberikan minimal 3 pilihan tempat yang cocok. Jadi dengan adanya agen penyedia tempat event ini dapat membuat plan atau rencana tempat yang akan digunakan untuk event. Untuk yang kedua yaitu media. Media yaitu berupa menerbitkan informasi melalui cetak maupun elektronik, yang dimana jika suatu event tidak terdapat media maka tidak terjadi pemasaran di dalamnya, yang dimana media cetak itu memuat topik jenis event yang sukses yang diselenggarakan dan laporan destinasi. Dan untuk media elektronik yaitu berupa website, event telah memberikan dampak yang besar dan dapat diakses dengan cepat dan mudah. Oleh karena itu, media ini merupakan suatu bentuk transformasi dalam keberhasilan dan kemajuan suatu event dilaksanakan. Untuk yang ketiga yaitu konsultan. Apa sih konsultan itu? Konsultan merupakan orang yang memiliki pengetahuan spesifik setiap jasa yang diperlukan oleh klien tersebut, yang dimana jenis jasa yang pertama, melakukan studi kelayakan untuk menyelenggarakan event baru, dan yang kedua, memberikan strategi pemasaran untuk destinasi tempat penyelenggara suatu event. Dan untuk yang keempat yaitu institusi pendidikan, yang dimana institusi pendidikan ini memberikan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya pada penyelenggaraan event. Mengapa perlu institusi pendidikan? Karena jika suatu penyelenggaraan event tidak adanya pelatihan terlebih dahulu bagi sumber dayanya, maka sumber daya yang akan mengelola sebuah event itu tidak mengetahui bagaimana tantangan yang akan dihadapi ke depannya dan solusi untuk menghadapi tantangan tersebut bagaimana. Oleh karena itu, perlunya pelatihan bagi sumber daya tersebut. Baik, untuk poin pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengunjung dan peserta. Yang pertama, pengunjung atau peserta akan menjadi suatu yang signifikan dalam mendukung
keberlangsungan suatu event. Jika sebuah event tidak dapat dikunjungi atau tidak dapat dikatakan kelayakan, maka salah satunya itu akan dipengaruhi oleh peserta yang hadir. Karena suatu event dikatakan berhasil jika pengunjung atau pesertanya banyak dan sesuai target yang dilaksanakan. Untuk yang kedua yaitu mampu memberikan perhatian yang menarik terhadap peserta. Jadi jika suatu event itu tidak menarik, maka peserta atau pengunjung akan bosan dalam menghadiri event tersebut. Yang ketiga yaitu menciptakan event yang berarti bagi konsumen dan dapat meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Oleh karena itu, event harus dibuat semenarik mungkin agar membuat kesan atau memberikan kesan yang sangat berarti bagi pengunjung atau peserta. Dan yang keempat, kemudahan mencapai tempat pengunjungan. Prediksi cuaca, yang dimana cuaca atau tanggal dan waktu itu menjadi pengaruh juga dalam suatu penyelenggaraan event. Karena jika kita tidak melakukan analisis terlebih dahulu mengenai cuaca, maka kita tidak akan mengetahui prediksi cuaca pada saat itu atau pada saat event dilakukan. Untuk poin pembahasan yang keempat mengenai pengertian studi kelayakan event, yang dimana studi kelayakan event merupakan pertimbangan untuk menyelenggarakan event, analisis terhadap ide yang muncul, dan selanjutnya itu dilakukan saringan terhadap jenis kegiatan yang paling tepat dan ditetapkan satu kegiatan untuk diselenggarakan. Jadi tujuan dari adanya studi kelayakan event ini dapat menentukan dan menetapkan suatu event yang layak dihasilkan atau diselenggarakan ke depannya. Maka dengan adanya studi kelayakan event ini sangat memberikan manfaat yang sangat besar dalam suatu penyelenggara suatu event. Dan untuk materi selanjutnya yaitu proses seleksi ide kelayakan event. Mengapa perlu adanya proses penseleksian dalam suatu ide kelayakan event? Karena yang pertama, supaya kita mengetahui sifat event yang akan diselenggarakan oleh kita. Yang kedua, untuk mengetahui tujuan event, tujuan apa yang akan diperoleh jika event sudah diselenggarakan. Yang ketiga, bagaimana event dapat terselenggarakan. Jadi jika tidak ada seleksi ide kelayakan event, maka tidak dapat dilakukan suatu pemerolehan tersebut. Dan yang keempat yaitu keuntungan apa yang diperoleh kepada peserta dari penyelenggara event tersebut. Jika suatu event tidak memberikan manfaat, maka peserta tidak akan mengunjungi suatu event tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai proses saringan pemasaran. Untuk pemasaran yang pertama yaitu harus menentukan tanggal pelaksanaan, yang dimana untuk menghindari tanggal penyelenggara event yang satu dengan yang lainnya. Jadi jika kita menyelenggarakan suatu event, dipastikan event kita itu tidak barengan atau tidak double dengan kegiatan atau event yang lainnya. Yang kedua, jenis event, dan yang ketiga, disukai atau tidaknya suatu event, dan yang keempat, inovasi atau pembaruan suatu event. Sesudah materi proses saringan pemasaran, maka ada juga proses saringan operasional, yang dimana proses saringan operasional ini meliputi 7 hal. Yang pertama, sumber daya. Yang kedua, sumber daya manusianya. Yang ketiga, tempat suatu event. Yang keempat, tanggal event. Dan yang kelima, durasi event. Yang keenam, teknologi. Dan yang ketujuh, resiko yang akan dihadapi dalam menyelenggarakan suatu event. Ketujuh hal tersebut merupakan proses penyaringan operasional. Mengapa perlu adanya penyaringan operasional? Karena jika kita tidak melakukan analisis penyaringan operasional ini, maka event kita tidak ditemukan titik permasalahannya. Untuk pembahasan yang terakhir mengenai proses penyaringan keuangan, yaitu biaya. Yang pertama, biaya untuk tempat penyelenggara event. Nah, dalam menyelenggarakan event kita harus membayar dulu tempat yang akan kita adakan suatu event tersebut. Yang kedua, gate biaya yang harus dikeluarkan untuk staf. Yang ketiga yaitu penggunaan dekorasi yang akan mengaruhi
komponen daya dari suatu event. Yang keempat, konsumsi tambahan lainnya dan penyelenggaraan event. Untuk yang kelima yaitu makanan dan minuman yang dihidangkan selama event. Yang keenam, penggunaan listrik. Yang ketujuh, penggunaan asuransi untuk event. Nah, ketujuh itu merupakan proses penyaringan dalam keuangan kita atau biaya yang akan dihadapi jika kita sudah menyelenggarakan suatu event. Baik, itu saja pembahasan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.